Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Prameswari, NPM 20087 dari sesi Selasa B, MAP Kuning, Praktikum Menggambar Teknik. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan langkah-langkah menggambar dua dimensi di AutoCAD, yaitu yang saya gambar kali ini sama seperti modul 1 dan modul 2, proyektor LED touchscreen ditambah dengan speaker. Mula-mula kita buka aplikasinya yaitu AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2017. Kemudian akan muncul seperti ini dan kita klik Start Drawing. Setelah muncul lembar kerja seperti ini, kita tentukan satuannya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan units. Di sini kita menggunakan millimeter dengan presisi 2 angka di belakang koma. Lalu klik OK. Lalu kita ketik limits untuk menentukan seberapa besar ukuran dari lembar kerja ini. Nah, berhubung kita kemarin menggunakan A1, maka menyesuaikan dengan ukuran dari A1. Pertama-tama kita klik 0,0, kemudian kita masukkan ukuran dari A1 sendiri dalam satuan milimeter, yaitu 841 dan 594. Lalu kita klik enter. Nah, di sini masih belum muncul ukuran dari A1-nya. Kita klik grid display 2. Zoom dulu untuk memunculkan lembar kerjanya. Nah, sini maka akan bentuk seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya gambar. Nah, nanti kita akan gambar di lembar kerja model AutoCAD. Mula-mula gambar dari tampak depan dulu. Di sini digunakan tools line untuk membuat garis-garis atau sisi-sisi dari objek. Kemudian untuk membuat efek lengkungan pada setiap sudutnya digunakan tools fillet dengan radius 8. Untuk menggunakannya tinggal diklik antar kedua sisi tersebut maka akan muncul lengkungan yang diinginkan. Untuk sisa-sisanya bisa langsung dihapus aja. Kemudian kita gunakan tool circle untuk membuat lingkaran lensa. Di sini menggunakan dua lingkaran dengan diameter 65 mm dan 60 mm. Kemudian di sini tinggal diratakan aja posisinya antar kedua lingkaran. Lalu kemudian di bawahnya diberi efek lengkungan lagi dengan menggunakan tools fillet, dan di situ sempat kepotong garisnya, kita tinggal tambahkan lagi menggunakan tools line. Lalu kita gunakan fillet dengan radius 30 dan 10, ditambahkan lingkaran kecil yang diameter 10 mm, dan ini menggunakan tools line untuk membuat kaki-kaki dari penyangga proyektor itu. Tinggal copy selection untuk memberikan objek yang sama pada bagian lainnya. Sama dengan garis ini juga sebagai desain dari proyektor ini, tinggal kita menggunakan tools line untuk membuat garis, lalu tinggal kita copy selection dan klik di tempat yang diinginkan. Nah, di sini kita pindah dulu supaya terlihat seperti tampak depan pada posisi gambar yang sama di modul 1 dan modul 2. Kemudian di sini kita buat dari tampak atasnya menggunakan tools yang sama yaitu tools line untuk membuat sisi-sisinya, kemudian tools fillet dengan radius yang sama juga, radius 8, dan tinggal diklik antar kedua sisinya. Nah, di sini di mana tampak-tampak itu kan harus sama tiap tampak-tampaknya. Nah, di sini ada tampak atas yaitu ditambahkan seperti sisi dari tampak atasnya. Di sini juga menggunakan tools line, dan untuk lengkungan-lengkungannya sama menggunakan tools fillet. Lalu di sini ditambahkan tools arc untuk membuat lengkungan seperti setengah lingkaran untuk efek lensanya sendiri dari tampak atas. Kemudian juga ditambahkan tools ellipse sebagai bentuk tampak lensa dari tampak atasnya sendiri. Kemudian digunakan tools lain lagi untuk membentuk sisi-sisi dari layar LED touchscreen pada tampak atas. Kemudian tinggal dipaskan saja posisinya pada tengah-tengah dan ditambahkan lagi sisi pada bagian belakang untuk tampak atasnya sendiri, dan tinggal kita tambahkan line dengan sisi miring seperti itu.
Kemudian untuk membuat tampak bawah sendiri tidak perlu digambar satu persatu lagi, tinggal kita copy selection dari tampak atas dan di mirror kemudian dipindahkan pada di tampak bawah. Nah, kemudian tinggal kita hapus aja sisi-sisi mana yang dihapus dan ditambahkan kaki-kaki penyangga tersebut, lalu di copy selection pada keempat sisinya. Nah, sekarang ke bagian tampak samping kiri. Kita gunakan tools yang sama, yaitu tools line. Kemudian untuk memberikan lengkungan juga sama menggunakan tools fillet. Lalu di sini ada tambahan seperti lensa pada tampak samping kiri. Dan tinggal kita gabungkan antar sisi itu menggunakan tools line lagi dan menggunakan tools arc untuk memberi efek setengah lingkaran, yaitu sebagai efek seperti cembung dari sebuah lensa. Lalu digunakan tools fillet lagi untuk membuat lengkungan pada sisi-sisi lensa itu dan ditambahkan tools ellipse untuk membuat lensa pada tampak samping kiri dan tinggal dipaskan aja antar lensa tersebut. Nah, di sini untuk kaki-kaki atau penyangga proyektor, tinggal kita copy selection dari kaki-kaki di tampak depan. Tinggal kita paskan aja pada posisi proyektor yang pada tampak samping kiri. Kemudian, untuk membuat tampak samping kanan, kita tidak perlu membuat satu persatu lagi, tinggal kita copy selection ke sembarang tempat, lalu kita mirror, dan di situ tinggal kita hapus aja untuk sisi-sisi yang tidak diperlukan dan kita paskan lagi untuk sisi yang digunakan. Lalu di sini ada tambahan speaker sama menggunakan tools line dan di sisi kanan atas dan kanan bawahnya digunakan tools fillet dan tinggal kita paskan aja. Di sini juga ditambahkan efek-efek seperti speaker, yaitu menggunakan tools line, tinggal copy selection. Kemudian untuk membuat tampak belakang sendiri, sama seperti sebelumnya, kita tidak perlu menggunakan garis satu persatu, tinggal kita copy selection dari tampak depan dan kita hapus bagian sisi-sisi atau garis-garis yang tidak diperlukan dan tinggal dipaskan lagi antar sisi-sisi yang diinginkan. Kemudian tinggal kita tambahkan objek yang diperlukan pada tampak belakang. Nah, di sini ada tools lain lagi untuk membuat garis-garis di tampak belakangnya sendiri. Nah, di situ kita beri garis miring atau sisi miring pada sudut persegi di dalam dengan persegi di luar. Tinggal kita paskan aja. Kemudian di sini kita menggunakan tools rectangle atau seperti persegi dan tinggal kita copy selection ke sebelahnya. Nah, di sini gunanya rectangle ini pada tampak belakang yaitu seperti USB port dan HDMI dan lain-lainnya seperti itu. Nah, di sini juga kita tinggal copy selection lingkaran atau circle yang ada pada tampak depan yang gunanya untuk mengetahui bagian lensa itu pada tampak belakang. Nah, di sini kita gunakan tools arc untuk membuat lengkungan tersebut dan lingkarannya kita hapus. Kemudian untuk memasukkan logo yang telah kita buat untuk brand dari produk ini, tinggal kita tarik di mana tempat file gambar atau logo tersebut berada ke dalam AutoCAD dan tinggal dipaskan saja di mana tempat yang ingin digunakan sebagai logo tersebut. Nah, di sini juga kita menggunakan tools dimension untuk memberikan keterangan ukuran pada setiap sisi-sisi dari objek. Tinggal kita klik dimension dan kita klik sisi yang akan diberi keterangan ukuran tersebut. Semua tampak diberikan keterangan ukuran yaitu dengan tools dimension, di mana yang diberi keterangan ukuran seperti sisi-sisi dari proyektor tersebut, lalu dari diameter lingkaran, diameter lensa, bahkan kaki-kaki penyangga tersebut dari panjang hingga lebarnya.
Setelah semua tampak, sudah diberi keterangan ukuran dengan menggunakan tools dimension, giliran sekarang diberikan keterangan seperti tulisan tampak depan, tampak belakang, dan tampak-tampak lainnya menggunakan mText, yaitu tinggal mengetik mText atau tinggal klik tombol A pada layar, yaitu dengan keterangan teks, dan tinggal kita tuliskan atau ketikkan kata yang ingin digunakan. Nah, untuk memberi hal yang sama pada tampak-tampak lainnya, tinggal kita copy selection dan kita tinggal merubah kata-katanya yang semula ada tampak atas, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak bawah, tampak depan, dan tampak belakang. Tinggal kita sesuaikan pada tampak-tampaknya sendiri ya. Nah, setelah semua udah diberi keterangan tampak-tampaknya, kita langsung ke layout dan save as untuk menyimpan dokumen berupa DWG dan bisa kita ekstrak menggunakan PDF, yaitu dengan mengetikkan ekstrak PDF, maka akan muncul gambar berupa PDF seperti ini. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.